bumi dan perkembangannya. Struktur lapisan bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada litosfer, dan yang ketiga ada hidrosfer. Atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, atmos yakni yang berarti uap, dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah atau lapisan yang paling rendah disebut sebagai troposfer dengan jarak 0 sampai 10 km. Yang kedua ada stratosfer dengan jarak 10 sampai 50 km. Yang ketiga ada mesosfer dengan jarak 50 sampai 85 km. Keempat termosfer dengan jarak 85 sampai 500 km. Terakhir ada eksosfer dengan jarak 500 km. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos adalah batuan dan sphaira adalah lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Berikut ini ada contoh morfologi bentang alam di Indonesia. Yang pertama ada Pegunungan Jaywijaya dari Papua, Gunung Agung dari Bali, Air Terjun Lokanayan dari Kalimantan Barat, Ngarai Sianok Bukit Tinggi dari Sumatera Barat, Danau Kalimutu Tiga Warna Nusa Tenggara Timur, Gunung Semeru dari Jawa Timur, Pulau Berbentuk Cinta dari Gorontalo. Perubahan bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga geologi ini ada 2 jenis. Yang pertama tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua ada tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen yang meliputi tektonisme dan vulkanisme. Karakteristik lapisan penyusun bumi yang paling luar itu ada kerak bumi, lalu mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Karakteristik kerak bumi. Yang pertama bagian lapisan yang paling tipis, tempat hidup untuk makhluk hidup, tersusun atas batuan dan tanah. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km menurut Geiger 2019. Yang kedua, karakteristik mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Terdiri dari 2 lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km. Sedangkan lapisan mantel dalam 410 hingga 2.900 km. Suhu pada lapisan mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan mantel berbentuk padatan, terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak, terutama pada lapisan mantel dalam. Hal ini disebabkan oleh suhu lebih tinggi yang mencapai 2.500 derajat Celcius, sehingga walaupun berbentuk padatan namun bersifat mudah bergerak atau plastis dikarenakan mengandung logam-logam cair. Yang ketiga, karakteristik inti luar bumi. Lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km hingga 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai hampir 6.000 derajat Celcius. Yang keempat, karakteristik inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi, sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat.
Ini adalah perbandingan ketebalan dan kedalaman. Yang pertama di sini ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, yang ketiga ada inti luar, dan yang terakhir ada inti dalam. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata yang berarti hidros air dan sapphira yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Berikutnya lempeng tektonik. Teori tektonika lempeng atau plate tectonics adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Berikutnya, kita di sini melihat contoh-contoh lempeng-lempeng utama di dunia. Di sini ada beberapa lempeng dan Indonesia juga termasuk loh. Pangea. Alfred Wegener, ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915. Ia menyebutkan satu daratan ini sebagai Pangea, berasal dari kata Yunani yang artinya satu bumi. Beberapa sumber menyebut juga dengan Pangea. Menurut Alfred Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu, Pangea terpecah untuk menjadi dua daratan besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan daratan Gondwana dan Laurasia. Daratan pertama yaitu Gondwana yang terdiri dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Daratan kedua yaitu Laurasia yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terbagi-bagi lagi. Teori Wegener disebut sebagai teori tektonik lempeng. Di sini ada pergerakan lempeng terjadi sangat lambat. Waktunya kira-kira sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia, yaitu rata-rata 1 cm per tahun. Teori pergerakan lempeng, gerakan-gerakan pada lempeng bumi seperti transform, konvergen, dan divergen. Teori pergerakan lempeng transform. Pergerakan transform atau saling berpas-pasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpas-pasan kemudian mengalami gerakan mendatar disebut sesar mendatar dan memanjang. Gesekan dengan energi yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dengkal. Selanjutnya gerakan konvergen. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Berikutnya ada divergen. Pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Proses mendekat dan saling bertumbuk atau menunjam antara ketiga lempeng tersebut menyebabkan daerah yang disebut sebagai zona subduksi. Oleh karena itulah, Indonesia menjadi bagian dari negara yang memiliki gugusan gunung berapi. Disebut Ring of Fire atau cincin api di sepanjang wilayah Pasifik. Inilah dia contoh peta cincin api di sekitar wilayah Pasifik. Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng dikarenakan arus konveksi. Arus konveksi atau arus yang terjadi karena perpindahan panas pada cairan terjadi pada astenosfer adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan. Letak astenosfer tepat di bawah litosfer.